Misteri kematian inisial RM perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mulai terkuak. Satu persatu tanda tanya mulai terjawab, termasuk perihal motif pembunuhan yang dilakukan oleh pria berinisial ARN. Polisi menduga, motif ekonomi menjadi latar belakang kasus ini. Sebab, AARN sempat mencuri uang senilai 43 juta rupiah yang saat itu dibawa korban. Uang yang belakangan diketahui milik perusahaan tempat keduanya bekerja itu diambil setelah pelaku menghabisi nyawa korban. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran menegaskan, uang puluhan juta tersebut diduga akan digunakan pelaku untuk menggelar pesta pernikahan. AARN diketahui sudah melangsungkan akad nikah pada Maret 2024. Sementara, resepsi rencananya digelar pada Minggu 5 Mei 2024. Sebelum melakukan aksi pembunuhan, AARN sempat bersetubuh dengan RM di sebuah kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat pada Rabu 24 Maret 2024. Kamar hotel itu pula yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Pengakuan pelaku, dirinya tega menghabisi korban karena cekcok. Dalam rekaman CCTV, pelaku dan korban memasuki kamar hotel sekitar pukul 9.51 WIB. Pelaku terlihat mengenakan pakaian serba hitam saat masuk ke kamar. Sementara korban mengenakan jaket berwarna merah muda, kerudung berwarna biru muda, dan menggendong tas di punggung. Setelah itu, rekaman CCTV terpotong dan maju ke pukul 18.40 WIB. Pada menit tersebut, pelaku keluar dari kamar yang dimasukinya bersama korban. Ia keluar seorang diri sambil mendorong koper warna hitam berukuran besar. Rekaman CCTV berhenti pukul 18.48 WIB saat pelaku sudah tak terlihat. Menurut polisi, pelaku bekerja sebagai auditor di perusahaan tersebut. Sementara korban bekerja sebagai kasir. Perusahaan yang sama, cuma beda cabang. Yang satu di pusat, yang satu di daerah. Polisi juga menyampaikan, saat pembunuhan terjadi, korban membawa uang perusahaan senilai 43 juta rupiah. Uang itu adalah uang perusahaan, dan uang itu juga yang diambil oleh tersangka. Saat ini, polisi masih mendalami alasan korban membawa uang tersebut ke hotel tempat ia dan pelaku bertemu. Fakta lain mengenai tewasnya seorang perempuan yang diletakkan di dalam koper mulai terkuak. Pelaku sempat meninggalkan jasad korban di kamar hotel selama beberapa jam. Pelaku meninggalkan jasad korban di kamar untuk mencari koper yang lantas digunakan untuk menyembunyikan sekaligus membuang jasad korban. Ketika memasuki kamar hotel bersama korban, pelaku hanya membawa ponsel. Setelah mendapatkan koper, pelaku membawanya masuk ke dalam kamar untuk menaruh tubuh korban di dalamnya. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun inisial AARN ini tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Atas tindakannya itu, tersangka hanya dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan dan pasal 366 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, curas. Polisi tidak menjerat AARN dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Sebab, belum ditemukan adanya unsur perencanaan dalam tindak pembunuhan ini. Seandainya AARN sudah menyiapkan koper sebelum membunuh korban, pelaku bisa saja dikenakan pasal pembunuhan berencana. Saat ini, pelaku masih diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat ini masih dilakukan terus pengembangan dan pendalaman, termasuk kepada orang-orang yang membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper.